leluhur yang diberikan oleh ditanamkan di dalam diri kita, di dalam bangsa Indonesia menjadi nilai-nilai leluhur yang baik lagi. Dan untuk penanggap berikutnya dari agama Hindu, saya persilakan Prof. Nyoman Sutantro. Bukan saya, Pak. Buketi Asih. Ada itu. Oh, ada Bu Keti Buketi Asih. Asih. Ya. Ya, terima kasih Prof. Diingatkan. Silakan untuk Bu Kerti Asih memberikan tanggapan atas pemaparan yang kami lakukan pada malam ini dari agama seksi agama Konghucu, tiga perilaku mulia menuju masyarakat berbudaya. Silakan Bu Baik, Kerti Asih. ya baik. Terima kasih Pak Junarto. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof karena sudah memberikan kepercayaan kepada saya ini. Aduh, luar biasa sekali. Baik, salam semua saudara. Pemaparan tadi yang disampaikan oleh Pak Johan sangat luar biasa sekali ya dan sangat menarik sekali. Di mana tadi dengan judul di sini tiga perilaku mulia menuju masyarakat berbudaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau di dalam agama Hindu, tiga perilaku mulia yang sejalan dengan cita-cita membentuk masyarakat yang berbudaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini dapat dikaitkan dengan nilai-nilai etika yang bersumber dari ajaran Tatwa, Susila, dan Upakara. Nah, ini adalah merupakan fondasi di dalam agama Hindu. Nah, tiga perilaku mulia itu seperti satya, kebenaran, kejujuran. Jadi menjunjung tinggi kejujuran. Bagaimana berkata, bagaimana berbuat yang sesuai dengan dharma. Jadi sangat penting sekali seorang pemimpin karena tadi sempat Pak Johan juga menyampaikan tentang seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang memiliki sikap yang jujur ini akan membawa masyarakat, akan membangun kepercayaan dan keadilan. Jika dikaitkan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, jadi yang sila yang pertama, bagaimana tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga akan berkeadilan sosial, sila kelima. Selain itu di sini mendorong tentang bagaimana kejujuran ini dengan integritas di dalam masyarakat, dalam kehidupan beragama, karena kita di sini adalah masyarakat yang plural. Jadi antara satu agama dengan agama yang lain, sehingga akan tercipta suatu kerukunan yang berbeda suku, agama, budaya. Seperti di dalam kitab suci kami dijelaskan, ya, di dalam Mundaka Upanishad di sana. Jadi kebenaran itu pasti akan menang jika menjunjung tinggi kejujuran. Nah, kemudian berikutnya ahimsa. Ajaran ahimsa di sini artinya tidak menyakiti, mengembangkan rasa kasih sayang terhadap semua makhluk, baik secara fisik, ucapan, maupun pikiran. Jadi pikiran pun kita tidak boleh di sini menyakiti. Ini adalah bentuk nyata dari sebuah uh, ulas asih atau kasih sayang untuk menjaga selalu toleransi sehingga kedamaian itu akan tercipta. Jadi kemudian berikutnya ini mungkin sudah sering didengar tentang ajaran Tatuam Asi,
bahwasannya kamu adalah aku. Jadi Tatuan Asih ini mengajarkan bagaimana kita itu memiliki rasa empati, rasa hormat, Wasudewa Kutumbaka. Bahwasannya kita semua bersaudara. Kita berasal dari satu. Untuk itulah mari kita bergenggaman tangan untuk bersatu dalam kesatuan bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, bagaimana 3 perilaku yang mulia ini mendukung masyarakat berbudaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti tadi, Satya, Ahimsa, Tatuan Asih. Untuk bisa diterapkan dalam nilai-nilai luhur Hindu. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara harmonis dan damai. Salam semua saudara. Terima kasih. Salam semua saudara. Terima kasih, Bu Kertiasih. Saya rasa kelihatannya ada benang merah ya, kurang lebih sama dalam agama kita masing-masing, cuma beda. Tadi Bu Nilu menyebutnya Tatuan Asih, Ahimsa, Susila, dan kita sebagai keyakinan Konghucu menyebutnya kebijaksanaan, cinta kasih, dan berani dalam kebenaran. Sambil menunggu pertanyaan dari kolom chat atau dari para peserta, mungkin ada tanggapan dari Syekh Sajon, saya persilakan. Terima kasih Ustaz Junarto. Dari tokoh Buddha, saya lihat ada Pak Teja Puno, Biku. Biku Teja Puno nggak memberi Oh iya, tambahan. selamat malam Bante. Mohon maaf, baru muncul, baru bergabung. Silakan Bante, tanggapan dari agama Buddha atas pemaparan kita tentang 3 perilaku mulia menuju masyarakat yang berbudaya. Sepertinya Bante Teja baru bergabung ya, Pak. Ya betul, makanya dari tadi saya Saya lihat, lihat belum ada soalnya namanya. tapi ini sudah muncul Mbak Ulan. Oh iya, monggo dipersilakan Bante Teja Puno. Sugeng Dalu, selamat semuanya. Selamat malam, Malam lagi di Bante. perjalanan seperti yang saya Wah, duga. jago lagi nih. Iya, Iya, lagi di Oke. jadi jalan. saya mohon izin dimatikan saja ya. Saya di jalanan. Boleh, Iya, Baru nggak boleh. juga apa-apa. mendarat di Bumi saya. Oh, iya. Oh, Baru ini hari seharian menjadi satpam bandara Oh, keliling terus dari memang Bante ini. dari Medan, kemudian transit Jakarta, baru mendarat di Surabaya. Hmm, Gitu. Hari ini saya langsung jalan ke Banyuwangi, makanya ini agak jauh perjalanan. Besok pagi baru nyampe kayaknya. 7 jaman perjalanan. mantap, semoga selalu diberi kesehatan Bante. Amin dan aman. Ah, Apa saya punya ini apa? Punya Eh, tugas apa? Monggo Pak Menanggapi Bante, Junarto dijelaskan ya. menanggapi dari tema kali ini Konghucu, 3 perilaku mulia menuju masyarakat yang berbudaya Bante. Oh ya, Ya, baik, baik. silakan. Terima kasih. Eh, apa hari ini materinya luar biasa dan kalau kita memang benar-benar menghayati, tentu banyak ilmu yang kita peroleh dari semuanya. Dan ini akan menambah khasanah pengetahuan kita untuk kita menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik
Jadi kalau kita belajar ajaran agama apapun, harus dipastikan pikirannya lebih baik, ucapannya lebih baik, perilakunya lebih baik. Pikiran, ucapannya, perilakunya benar. Nah, saya mengawali dari syair Dhammapada. Dhammapada ini bagian kecil dari kitab suci Tripitaka yang berbunyi bahwa kebencian dengan cinta kasih, kalahkan kegigiran dengan kemurahan hati, kalahkan ketidakjujuran dengan kejujuran, kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Nah, tentu mau kita mempelajari ajaran apapun dan dalam hidup berbudaya seperti apapun, kita itu memiliki perilaku yang menentukan baik dan tidak baik, bahagia atau tidaknya hidup kita. Bahagia meninggal masuk surga atau menderita meninggal masuk neraka. Di beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa bahagia menderitanya hidup kita tergantung pada perbuatan kita. Surga nerakanya kita tergantung pada perbuatan kita. Bebas dan tidak bebasnya kita dari kesusahan, kesulitan, penderitaan kita tergantung dari upaya-upaya yang kita lakukan. Kalau upayanya benar, ya kita bisa semakin ringan dari permasalahan yang kita hadapi. Tapi kalau solusinya keliru, yang kita lakukan salah, ya bisa menimbulkan masalah baru atau penderitaannya tidak akan selesai, akan terus berkelanjutan. Nah, berkenaan dengan tiga saluran tadi, pikiran, ucapan, dan juga perilaku kita. Dari semua perbuatan-perbuatan buruk, jelek, jahat, ya menimbulkan penderitaan, itu sesungguhnya berakar pada kebencian, pada keserakahan, pada kebodohan. Sehingga karena itu kita mengupayakan dengan keyakinan yang kita miliki untuk membebaskan diri dari kebencian supaya kita bebas dari penderitaan yang disebabkan karena perbuatan buruk, karena kebencian. Ya. Sehingga saluran perbuatan, apabila kita mampu membebaskan diri kita dari kebencian, ucapannya, pikirannya penuh dengan cinta kasih, dan tercermin pada ucapan yang penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Nah, dikala kita hidup dengan penuh cinta kasih seperti itu, kita bisa hidup bahagia dan membahagiakan orang lain. Karena pikiran, ucapan, perilaku kita penuh dengan cinta kasih, ya siapapun orangnya atau makhluknya diperlakukan dengan cinta kasih, ya bahagia mereka. Kita sendiri bahagia, orang lain, makhluk lain juga bahagia. Nah, yang artinya cinta kasih itu semata-mata pertama kali harus dimulai dari diri kita untuk membebaskan diri kita dari kebencian. Nah, kebencian ini datangnya dari mana, Bante? Kebencian ini datangnya dari ketidaksadaran kita, dari kelengahan kita dalam menggunakan indria. Nah, semua orang yang hidup normal dilengkapi dengan indria-indria. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada kulit, ada pikiran. Kalau bisa diibaratkan itu seperti hanya rumah yang memiliki 5 jendela, 1 pintu. Nah, gimana caranya supaya rumah kita ini tidak kotor? Tidak perlu khawatir dengan kotoran yang ada di luar dari rumah. Karena selama pintu dan juga jendelanya tadi tertutup, hati-hati dalam menggunakan itu, maka tidak akan semudah itu kotoran yang di luar masuk ke dalam rumah. Rumah itu adalah rohani kita, batin kita. Tapi dikala kita menggunakan pintu-pintu indria, jendela-jendela ini dengan tanpa kesadaran, mata melihat
bentuk tanpa kesadaran, bisa menimbulkan kebencian. Dan tingkatan kebencian berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Saya tidak puas, saya cukup puas, saya senang, saya tidak senang. Ya, jadi tergantung pada tingkatan kebencian kita. Kalau semakin tingkat kebenciannya semakin parah, ya penilaiannya semakin buruk. Kalau kita tidak benci, ya penilaiannya tidak akan buruk, semakin positif, semakin baik. Tapi dari dua hal ini juga nggak benar juga. Kalau kita melihat itu hanya dari segi baiknya, itu berarti kita tidak realistis dalam menilai gitu. Karena biasanya kalau dikuasai oleh keserakahan, dia akan menilai segala sesuatu itu, oh itu baik, itu bagus, amat bagus, teramat sangat bagus. Itu menandakan bahwa ada ketertarikan, ada kecintaan muncul di situ. Nah, sehingga karena itu mau benci atau cinta, dia tidak realistis dalam menilai. Itu tidak tepat. Nah, kemudian kalau kita menggunakan telinga juga begitu. Telinga gunanya untuk mendengar. Kalau tidak hati-hati ya bisa timbul kebencian juga. Suaranya tidak sesuai dengan selera kita, lagunya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa marah, kita bisa benci. Ada orang sembahyang misalnya, ya karena indria telinganya tidak dijaga dengan baik, bisa marah-marah. Yang sembahyang happy-happy, yang dengerin emosi gitu. Karena ya tidak menjaga indrianya, telinganya dengan baik. Bisa timbul kebencian, dan kalau sudah timbul kebencian, berkembang kebencian, dikuasai, dicengkram, diperbudak oleh kebencian, ucapannya juga akan penuh dengan kebencian, perilakunya juga akan penuh dengan kebencian. Begitu juga pada saat kita mencium bau, mengecapkan rasa, atau menyentuh. Nah, apabila dikuasai, dicengkram, diperbudak oleh kebencian, maka secara otomatis ucapannya, perilakunya penuh dengan kebencian. Siapa orang yang bahagia menyimpan kebencian? Tidak ada, tapi banyak orang yang menyimpan ini. Melihat apapun yang tidak sesuai dengan pandangannya, pikirannya, pendapatnya, kepunyaannya, nah, ini biasanya akan muncul kebencian itu. Nah, maka kalau kita melihat Indonesia ini begitu majemuknya, luar biasanya, kekayaan kita yang majemuk ini, kalau kita tidak bisa menyikapi, bisa menimbulkan berbagai permasalahan karena berbeda-beda, bersuku-suku, berbudaya yang macam-macam. Tapi karena kita ingin menciptakan budaya yang luhur, nah, semuanya dari ajaran agama apapun mengajarkan untuk pengendalian diri, kesadaran, kesabaran, pengendalian diri, bijaksana, untuk kita menyikapi semua yang berbeda supaya kita tetap tenang, tetap damai, tetap menjaga keutuhan, tetap menjaga keharmonisan, tetap menjaga kedamaian, dan kita bisa membangun bangsa negara ini dengan lebih baik. Karena tugas kita ini masih berat, walaupun tidak seberat dengan pendahulu-pendahulu kita, para pejuang-pejuang bangsa. Mereka angkat senjata, mempertaruhkan nyawa yang hanya satu, pengorban harta itu biasa, meninggalkan keluarga biasa. Tapi ini sampai mempertaruhkan nyawa hanya untuk membela bangsa negaranya supaya merdeka. Ya, tadi pagi saya sempat mendengar sebuah lagu, mungkin semuanya juga masih mengingat, sorak-sorak bergembira, itu bergembira semua. Wah, saya jadi teringat lagu-lagu perjuangan yang harus kita kumandangkan supaya rasa nasionalisme kita itu muncul kembali, dan kemudian memunculkan peradaban-peradaban yang lebih baik, budaya-budaya yang luhur, yang telah ada dijaga, dilestarikan, apabila memang itu berguna, bermanfaat untuk kebersamaan kita.
yang tidak baik ditinggalkan, yang baik dipertahankan, dijaga, dan dilestarikan. Untuk kita semuanya, hidup rukun, hidup damai, hidup bahagia, hidup sejahtera. Mari kita semuanya belajar dari sejarah-sejarah yang telah berlalu. Karena perbedaan yang membuat kita ini kemudian tidak bisa menyikapi itu, akhirnya dengan mudah kita diadu domba. Apakah tidak kapok kita ini dijajah 350 tahun menurut Presiden Soekarno, dan dijajah Belanda juga lama, walaupun tidak selama Belanda, tapi Jepang juga lama, tapi lebih parah sengsaranya. Nah, tentu hal demikian supaya tidak terulang kembali. Mari kita tenun kebinekaan kita, salin kesatuan kita untuk Indonesia lebih baik, karena kita semuanya adalah orang-orang yang memiliki budaya yang baik. Untuk bangsa, untuk negara, untuk kita semua. Ini yang sedikit saya sampaikan untuk penambahan dari materi yang sudah disampaikan. Terima kasih dan semoga semuanya selalu sehat, dan mari kita semuanya senantiasa berpikir jernih, berpikir positif, bertutur kata dengan bijak, dan berperilaku dengan baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Selama hayat masih dikandung badan, mari kita senantiasa tetap menabur kebajikan. Menabur kebajikan, memetik kebahagiaan. Terima kasih. Salam semua saudara, merdeka. Salam semua saudara, Bante. Terima kasih, Bante, tanggapannya. Ya, monggo silahkan dilanjutkan. Ya, memang dalam praktek kita sehari-hari dan kita bersyukur kita semua dapat berkumpul di Zoom Indonesia Merayakan Perbedaan ini, kita dapat bersilaturahmi walaupun kita berbeda-beda, merayakan perbedaan yang ada. Cese, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan di kolom chat, Cese. Saya bacakan dari Saudara Haya. Saudari Haya, perilaku mulia apa yang paling dibutuhkan saat ini agar kita bisa hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat yang beragam budaya dan keyakinan? Ya, terima kasih. Ini Ibu atau Bapak Ayah? Oh, dari Pak Alfandi ya. Dari Haya, biasa, yang atas. Perilaku mulia apa yang paling dibutuhkan saat ini agar kita bisa hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat yang beragam budaya dan keyakinan. Ya, di bawahnya ada lagi. Ya, yang kedua nanti. Oh, baik. Ya, jadi dalam perspektif agama Konghucu, bahwa kita itu seperti meja. Meja harus punya kaki lebih dari satu. Jadi perilaku yang dibutuhkan untuk supaya bisa hidup damai berdampingan dalam keberagaman budaya maupun keyakinan itu harus dijalankan ketiga-tiganya, dan itu harus dalam keseimbangan. Karena dalam perspektif agama Konghucu sangat menekankan pada keseimbangan. Segala sesuatu yang tidak berimbang itu menyebabkan gejolak, menyebabkan perpecahan, dan menyebabkan perubahan. Hanya yang seimbang itu yang kemudian dia dapat
menempatkan atau mencapai suatu posisi yang tidak ada yang berlebihan maupun tidak ada yang kekurangan. Maka itu bijaksana, cinta kasih, dan berani itu harus jarang jalan bersama-sama. Karena kalau pincang salah satu, maka daya dampaknya itu akan berkurang. Ya. Bijaksana tapi tanpa cinta kasih, maka dia itu kejam. Ya. Orang yang bijaksana dia itu lurus ya, dia ikut aturan main, dia ikut hukum, lalu dia akan menjalankan hukum itu secara kaku. Ya, orang ibu-ibu yang hanya mencuri setan dan pisang dihukum penjara 3 tahun sama seperti koruptor. Karena itu yang tertulis di kitab pidana. Maka dia harus memiliki cinta kasih juga. Nah, bijaksana dan cinta kasih tapi tidak punya keberanian. Ya, meskipun dia bijaksana, meskipun dia cinta kasih, tapi dia tidak punya keberanian menjalankannya. Sama juga itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi dia jalan di tempat. Dia tidak berani melakukan. Jadi segala hal yang baik sekalipun kalau tidak dilakukan, dia berjalan di tempat. Tidak ada pahala apapun. Maka bila semua rakyat Indonesia, jangankan semua, 60% saja dapat berperilaku 3 yang mulia ini, tentu Indonesia segera mencapai Indonesia emas. Mungkin demikian, Pak Haya atau Ibu Haya. Terima kasih. Terima kasih, Sese. Pertanyaan berikutnya, tadi kita memaparkan ada 3 perilaku mulia dalam praktek kita Konghucu, Sese. Nah, pertanyaan dari Saudara Alfandi ini, bagaimana penerapan ketiga perilaku itu terhadap diri kita, orang lain, negara, agar kita bisa menuju ke Indonesia emas? Baik, terima kasih Ya. Pak Alfandi. Ya. Oh, kita terhadap diri sendiri itu harus disiplin. Ya. Jadi kepada orang lain justru kita harus lebih longgar hati. Artinya diri sendiri harus sangat keras dan kaku terhadap setiap pelanggaran maupun kesalahan, segera harus mengkoreksi, jangan terulang untuk kedua kalinya. Lalu kepada orang lain kita harus memberi toleransi dan memberi kelonggaran atau memaklumi. Ya, mungkin ada sebab-sebab yang menuntun orang lain itu berbuat seperti ini. Nah, dan kita juga tidak bisa merubah orang lain kecuali kita merubah diri kita sendiri. Dengan kita merubah diri kita sendiri dan kita dapat menjadi teladan dalam hal kebenaran dan kemuliaan, maka setidaknya kita dapat dipercaya setiap omongan dan tindakan kita. Dan suatu saat kita dapat menjadi contoh, dan itulah yang sesungguhnya kita harapkan kepada para pemimpin bangsa ini maupun pemimpin masyarakat, agar beliau-beliau ini menjadi contoh untuk berbuat kebajikan
Dia harus menjadi orang yang terdepan di dalam membuat kebajikan. Dia harus menjadi orang yang terdepan menjalankan kebijaksanaan, cinta kasih, dan berani itu. Sehingga hal itu baik bagi dirinya karena dia telah berpahala, dan juga baik bagi kemajuan rakyat dalam hal keadilan dan kesejahteraan. Nah, kita berharap kepada para pemimpin bangsa, pemimpin masyarakat, dan pemimpin segala lini di Indonesia ini agar lebih giat menjadikan dirinya sebagai contoh yang baik. Dengan demikian kita tentu tidak berlebihan bila berharap kalau Indonesia akan segera menuju kepada Indonesia emas. Jadi negara harus dipimpin oleh orang-orang yang tepat, orang-orang yang berbakat, dan orang-orang yang punya dedikasi tinggi. Janganlah orang-orang yang egois dan tidak mengutamakan kepentingan rakyat, tetapi justru lebih menonjolkan kepentingan diri maupun kelompoknya. Maka hal demikian bila terjadi, tentu itu adalah suatu hal yang menyedihkan dan menjauhkan kita dari era Indonesia emas. Mungkin demikian Pak Alfandi. Terima kasih. Terima kasih, Seksa. Mungkin pertanyaan ini dari Saudara Alfandi, saya rasa selain dari pemateri, juga ingin ditanyakan kepada para penanggap malam ini, mungkin Romo Oto, Ibu Kertiasih, atau dari Pak Lukman Hakim yang ingin menanggapi, bisa, dan waktu saya persilakan. Romo mungkin ada tanggapan? Oto apa masih di tempat? Mungkin sudah sudah keluar kali ya. Iya, kelihatannya. Ibu dengan Ibu Kertiasi. Pak Lukman Hakim. Saya sudah live meeting juga, Pak. Olip juga. Terima kasih. Ya. Aku. Nah, ini ada Oh. Romo ini. Romo ada pertanyaan, Romo. Apa-apa? Ini tadi kan kita menyampaikan materi tentang 3 perilaku mulia menurut perilaku muncul. Ya. Nah, bagaimana menerapkan ketiga perilaku itu terhadap diri kita, orang lain, dan negara kita agar menjadi Indonesia emas? Pertanyaannya mudah, Jawabnya? jawabannya yang sulit. Ini yang saya harus berhati-hati. Karena apa? Karena di dalam pengeterapan, di dalam implementasi, yang pertama kita harus melalui pada diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, kita harus ingat bahwa manusia itu terdiri dari atau terbuat dari yang disebut kalau di dalam kepercayaan dari roh-roh suci seorang ayah atau sperma ayah, kemudian sel telur ibu yang sering disebut dengan nubuat, dan kemudian ada lagi mendapatkan sinar dari
Tuhan yang disebut dengan Nur Cahyo. Nah, sehingga manusia itu harus dapat, karena kita itu mendapatkan sinar-sinar dari Tuhan, maka kita harus bisa memanifestasikan sifat-sifat Tuhan itu ke dalam diri kita. Kemudian setelah itu pada keluarga. Nah, keluarga inilah yang disebut dengan mulai dari bayi masih di dalam rahim seorang ibu harus sudah mulai diajarkan. Begitu lahir, maka keluarga inilah utama. Meskipun kita tahu bahwa seekor ayam bertelur, tapi tidak semua ayam itu telurnya akan menghasilkan yang sama ayamnya. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih, dan sebagainya. Tetapi dari situ mulailah terjadi apa yang disebut dengan penguasaan atau pemberdayaan pada satu keluarga untuk hidup yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah diterima. Ini ya. Tetapi sekarang anak-anak sekarang itu lebih banyak kepada yang namanya dance, Korea dance, TikTokan. Ini mulailah, ini yang harus mulai diajarkan. Bahasa atau istilahnya itu kromo ya, kepada orang tua pun juga sudah mulai berkurang. Ini bahasa Jawa banyak yang salah pengeterapannya. Misalnya, saya mau kundur. Nah, apa kundur dicik? Atau kula badhe kundur. Padahal itu sesuatu hal yang salah. Kundur itu adalah ditujukan untuk orang yang lebih tua. Ini satu. Kemudian sistem pendidikan yang utama. Di dalam sistem pendidikan nasional inilah yang harus dibenahi. Utamanya yang harus dibenahi. Kalau dari sistem pendidikan ini sudah bisa berjalan dengan baik, saya mendapatkan informasi yang terbaru bahwa seorang guru dari Madin di Demak telah memukul siswanya. Ini yang sampai sekarang juga menjadi satu polemik. Ini kasus di Cidahu, di Sukabumi pun juga. Kemudian di Kalimantan ada komunitas RT yang menolak pendirian gereja. Ini padahal itu semua kalau kita berpijak pada sesuatu hal, maka itu adalah sesuatu yang salah. Banyak kejadian-kejadian yang ini. Saya setuju dengan apa yang disebut dengan dari Niputu, bahwa kebenaran itu akan menang. Itu secara teori. Ya. Tetapi di dalam sistem hukum, kadangkala kebenaran itu dikalahkan dengan satu kecurangan. Ini. Karena apa? KUHP kalau kita plesetkan dengan kasih uang habis perkara. Ini. Jadi dari sini sebenarnya. Nah, untuk itulah kesadaran spiritual yang harus mulai dipupuk sejak dini, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di sekitar. Berbaik-baiklah dengan tetangga. Karena kalau kita ada sesuatu, maka tetangga itu dahulu yang akan menolong, bukan saudara kita yang jauh. Saya kira demikian Pak Junarto, beberapa tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Oto. Sudah bisa menjawab Saudara Alfiandia, saya rasa bahwa tadi disebutkan di menanggap pemateri terhadap diri kita harus keras, kaku, tapi kepada orang lain harus toleran, maklum. Di sisi lain, Romo Oto menyebutkan bahwa pembinaan itu dari diri kita, baru keluarga, dan kita perlu harus was-was dengan sistem pendidikan kita. Dalam kehidupan kita juga harus diimbangi dengan kesadaran spiritual. Sama seperti yang Bante katakan bahwa keseimbangan batin dan lahir itu harus dijaga.
Ya, Di- sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Pak Junarto. Ada pertanyaan lagi Mbak Wulan Bisa atau ingin? mungkin langsung closing statement dari narasumber Baik, aja. Sesa, sudah tidak ada pertanyaan dari pertanyaan. Silakan Sesa, closing statement di akhir materi hari ini. Oh, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan para penanggap, Pak Lukman, Pak Uto, Bu Kerti Asih, Pak Bante, Meja Puno, dan Bapak Ibu semuanya yang telah memberi perhatian yang besar atas acara ini. Closing statement saya sederhana bahwa marilah kita sama-sama menghayati Pancasila ini sebagai way of life, sebagai budaya yang harus kita bangun dan dilengkapi tentu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu harus satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Dan itu merupakan ciri khas bagi bangsa Indonesia dan itulah budaya yang mewakili semua suku-suku yang ada di negara kita ini. Karena kalau suku Jawa tentu dia ada budaya Jawanya, suku Sunda juga demikian dan lainnya. Namun secara umum bangsa lain akan mengenal kita Indonesia itu memiliki budaya yaitu budaya Pancasila dan budaya Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan akulturasi daripada semua atau penggabungan dari semua budaya-budaya yang ada sehingga itu dapat bersatu dalam keharmonisan dan dapat berjalan bareng-bareng bersama-sama tanpa harus menyikut satu dengan yang lain. Jangan sampai ada yang naik ke atas dengan memijak orang di bawahnya. Tetapi mari kita sama-sama maju, mari kita sama-sama berhasil bersama. Dan semangat seperti itulah yang akan menyelesaikan persoalan bangsa ini yang selama ini dicoba oleh pihak lain untuk memecah belah bangsa ini. Jadi bangsa ini jangan sampai dipecah belah lagi, karena dengan dipecah belah dia akan menjadi lemah. Justru dengan bersatu dan saling menerima di dalam keharmonisan dan saling menghormati tanpa ada yang satu harus lebih tinggi dan yang lain harus lebih rendah, tetapi kita duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itulah semangat yang dapat mempersatukan kita dan tidak menimbulkan perselisihan. Disitulah letak keadilan dan pemerataan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Salam kita saudara. Terima kasih. Salam semua saudara. Baik, terima kasih Sesa, para penanggap malam ini, Pak Moto, Uniluh Budu Kertiase, Pak Lukman Hakim, Bante Tejo Puno, dan kami mengucapkan terima kasih telah diberi waktu oleh Mbak Wulan dalam Zoom IMP ini dalam Indonesia Merayakan Perbedaan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Wulan. Terima kasih Mbak Wulan. Baik, sama-sama disampaikan terima kasih juga kepada Wense Junarto yang sudah
berkenan menjadi moderator dan memandu kita jalannya diskusi pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Sinse Johan Ajuan yang sudah memberikan pencerahan, tambahan ilmu, wawasan bagi kita semua dengan tema 3 perilaku mulia menuju masyarakat berbudaya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh tokoh penanggap, yaitu dari Islam ada Kiai Lukman Hakim S.Phil.I.M. Sosio, dari Hindu ada Dr. I Putuni Lukertiasi, dan juga dari penghayat ada Bapak KRT Dr. Uto Bambang Wahyudi Dwi Jodipuro, serta dari Buddha ada Bante Teja Buno Mahatera. Kami ucapkan terima kasih yang sudah para tokoh rohaniawan sudah memberikan tambahan pencerahan bagi kita semua, dan juga kepada seluruh peserta jagongan pada malam hari ini. Terima kasih sudah setia bergabung. Jangan lupa untuk mengisi absensi dan kuesionernya sesuai dengan tema dan sesuai dengan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, bahwa sudah sepatutnya kita sebagai insan dewasa kita selalu upgrade diri, selalu memperbarui diri agar supaya lebih baik. Jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi bandingkan diri kita kepada kita yang sebelumnya. Apakah kita sudah lebih baik dari sebelumnya atau tidak? Dan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber pada malam hari ini sangat membantu kita untuk proses kita memperbarui diri, mengupgrade diri. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya berpantun sebelum menutup jagungan kita pada malam hari ini. Siap mendengarkan pantun saya ya, Pak Junanto. Baik, burung berterbangan di atas ladang desa, menyulam kain dengan penuh sabar. Bijak dan kasih, tanda mulia insan dewasa, luhur budaya, jangan sampai pudar. Ya, itulah tadi pantun dari saya sekaligus menutup jagongan kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti jagongan kita. Baik, saya ucapkan wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam semua Sampai jumpa Senin. Saudara, terima kasih. Ye. Terima kasih teman Ya, terima kasih Pak Johan.